Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Saya akan beri judul khotbah saya, yaitu adalah damai sejahtera. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, kenapa kita harus memiliki damai sejahtera? Dikatakan di dalam kitab Yesaya, karena Allah yang kita sembah adalah Raja damai, empunya damai, yang memiliki damai. Saudara, sebagai orang Kristen yang percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita hari ini harus ada yang namanya damai sejahtera. Sebagai pelayan Tuhan, apakah kita melayani dengan damai sejahtera? Sebagai anggota keluarga, apakah kita juga memiliki damai sejahtera dalam keluarga kita? Di dalam pekerjaan, di dalam apapun aspek kehidupan kita, kita harus memiliki damai sejahtera. Nah, untuk membuktikan apakah dia itu Raja damai, saudara, kita akan buka firman Tuhan berikutnya, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, ini adalah satu bukti autentik di mana Yesus yang kita sembah itu adalah Raja damai. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, saudara. Siapa Tuhan yang kita sembah hari ini? Dia adalah Raja damai, saudara. Bahkan dia berkata, damai sejahtera ditinggalkan dalam hidup kita. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita hari ini, saudara. Kalau dia bukan Raja damai, kalau dia bukan empunya kedamaian, kalau dia bukan yang memiliki damai itu, dia tidak mungkin bisa meninggalkan dan memberikan damai itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Ketika saya ingin memberikan sebuah, anggap saja handphone begitu. Ketika saya punya handphone, saya bisa berikan handphone itu kepada orang. Karena saya punya. Saya bisa tinggalkan handphone itu kepada orang karena saya punya, saudara. Tetapi kalau saya tidak memiliki handphone, sedangkan saya bisa berikan ke orang, saya tinggalkan ke orang, bagaimana saya bisa tinggalkan dan berikan kalau saya tidak punya? Maka ayat ini, saudara, membuktikan bahwa Yesus itu memang Raja damai. Yesus yang kita sembah mempunyai damai. Sehingga dia bisa memberikan damai dalam hidup orang percaya. Dia bisa meninggalkan damai dalam hidup orang percaya. Bukankah hari ini sesungguhnya hati kita harus bersukacita? Kenapa? Karena damai itu ditinggalkan dan dititipkan di dalam hati orang percaya. Haleluya, saudara. Tapi kenapa hari ini kerap kali orang Kristen kehidupannya ketika dia bekerja, ketika dia hidup, ketika dia melayani,
Kenapa tidak ada damai dalam hidup orang percaya? Kenapa damai itu kerap kali tidak muncul dalam hidup kita? Saudara, perlu kita renungkan baik-baik. Sedangkan Tuhan yang kita sembah meninggalkan damainya, menitipkan damainya dalam hidup kita. Dan dikatakan saudara, apa yang kuberikan, berarti damai yang diberikan Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Artinya apa hari ini saudara? Bahwa damai itu tidak bisa kita mencari di luar Tuhan. Damai sejahtera tidak kita bisa cari di luar Tuhan. Jangan pernah menganggap kita bisa mencari damai di luar Tuhan. Damai itu hanya di dalam Tuhan. Makanya ada satu lagu yang lama saudara yang cukup baik. Berkata demikian, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Puji Tuhan saudara. Mari hari ini ketika saudara ingat bahwa di dalam hidup kita, Tuhan menitipkan dan meninggalkan damai itu. Cari Yesus saudara, datang kepada Tuhan. Karena dialah empunya kedamaian itu saudara. Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, saudara. Marilah Bapak Ibu Saudaraku hari ini mengejar yang mendatangkan damai. Bertindak mendatangkan damai sejahtera. Berbicara mendatangkan damai sejahtera. Berpikir mendatangkan damai sejahtera. Melakukan segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Amin, saudara. Hari ini mari orang Kristen, Bapak Ibu dan saya saudaraku, mari kalau kita ini bertindak, kalau kita hidup, kejarlah yang mendatangkan damai sejahtera. Apapun saudara, kejarlah itu yang mendatangkan damai dalam hidup kita. Dan dikatakan dan saling membangun. Puji Tuhan saudara. Ketika ada damai, maka ada kesatuan. Saya ulangi, ketika ada damai, ada kesatuan. Di dalam keluarga, ketika ada damai, ada kesatuan. Di dalam gereja, ketika ada damai, ada kesatuan. Di dalam pekerjaan, ketika ada damai, ada kesatuan. Ketika ada damai, di situ ada kesatuan. Haleluya. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai itu tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Sebagai contoh, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah, mungkin kerap kali kondisi ini pernah atau sering kita alami. Di dalam hati kita, ketika menghadapi masalah, Tuhan masih beri ketenangan. Tuhan masih memberikan satu kelegaan. Tuhan masih bisa memberikan damai itu dalam hati kita. Saya percaya kita pernah mengalami hal seperti itu. Di dalam lembah kekelaman, di dalam masalah yang begitu berat, saudara, di dalam hati kita itu selalu ada damai. Kenapa? Karena firman Tuhan mencatat damai itu memelihara hati kita. Damai itu memelihara pikiran kita, saudara.
Ketika dalam masalah, ketika dalam tantangan, pikiran kita masih bisa berpikir dengan jelas, berpikir positif, memikirkan hal-hal yang baik, saudara. Kenapa? Karena damai itu memelihara hati dan pikiran kita. Puji Tuhan, saudara. Karena itu hari ini Bapak Ibu, saudaraku, tidak ada pilihan lain. Saudara, carilah damai di dalam Tuhan. Ketika engkau bisa berdamai, ketika engkau mengejar apa yang mendatangkan damai, maka ada kesatuan, maka hatimu dipelihara Tuhan, maka pikiranmu dipelihara Tuhan. Sehingga hari ini ketika damai itu ada, boleh menjadi bekal hidup kita untuk menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan ke depan. Karena damai itu selalu menyertai kehidupan orang percaya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti. Tetapi Tuhan, pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada saudaraku. Jikalau saudaraku punya pergumulan, persoalan, tantangan, di dalam karier, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu berkat bagi saudaraku. Serta damai sejahtera Allah menaungi kita senantiasa. Bapak Ibu, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit. Kiranya bilur Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.